Oke teman-teman, selamat datang kembali di konten review mixing atau view mix di episode sekian ya. Ini udah gak tahu episode berapa, aku lupa. Tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah mau berpartisipasi. Ternyata banyak sekali yang mau berpartisipasi dalam konten view mix ini gitu. Dan buat kalian yang mau audionya di review maupun itu mixing ataupun sudah mastering, silahkan baca di kolom deskripsi. Di sana sudah jelas caranya bagaimana sih biar bisa aku review teman-teman gitu ya. Dan sekarang kita akan kembali mereview karya dari Martiana. Nah, Martiana dengan judul lagu Inginkanmu. Nah, ini singlenya mungkin ya gitu. Nah, jadi ini bukan cover tapi ini single sepertinya gitu, karena aku baru dengar juga lagunya gitu. Nah, di sini seperti biasa kita pasang meter dengan parameter yang jelas teman-teman. Oke, aku mereview tidak hanya ngawur asal tebak dan apa ya, jadinya subjektif gitu. Nah, tapi di sini by data dan ya tentunya tetap dengan pendengaranku juga gitu. Tapi teman-teman bisa melihat datanya secara langsung di sini menggunakan TR5 di mana parameternya sudah sangat lengkap. EQ, midside, LR, imager, loudness, peak, dan waveformnya sudah sangat jelas. Oke teman-teman, nah sekarang kita dengarkan dulu karya dari Martiana ini bersama-sama. Oke. Sedang denganku, berdebar jantung ini serasa ada di sampingku. Hanya dapat bayangkan wajahmu sambil ku usap pipimu. Bergetar hati ini walau kau jauh di mataku. Berharap engkau datang meskipun hanya sekejap. Tak lebih ku meminta, melihat senyummu saja. Sungguh aku merindukanmu lebih dari yang kau tahu. Cepat-cepatlah sayang, ingin segera bertemu. Sungguh aku menginginkanmu lebih dari yang kau mau. Cepat-cepatlah sayang, ingin segera bertemu. Oke, nah itu tadi dia. Itu tadi dia gitu. Itu dia teman-teman, karya Inginkanmu milik Martiana. Jadi kayak penyiar radio aku ya. Nah, oke teman-teman, kita sudah mendapatkan data di sini. Untuk LUFS-nya atau loudness-nya tadi mencapai -5 ya teman-teman, keras sekali. Aku merindukanmu lebih dari yang kau tahu. Nah, sampai -5 termasuk yang kenceng. Nah, nggak apa-apa. Aku sekali lagi, untuk masalah loudness itu kebebasan teman-teman semua, oke? Jadi mau kenceng, mau kecil ya kalian punya tujuan masing-masing gitu kan. Nah, untuk frekuensi responnya juga lumayan rata, lumayan cakep
gitu kan. Untuk imagingnya juga enak. Ku merindukanmu lebih dari yang kau tahu. Nah, untuk imagingnya juga dapat, gitu kan. Untuk frekuensi responnya aman. Mungkin ada beberapa nanti yang kita akan kulik juga untuk frekuensinya gitu. Nah, tapi yang pertama kali setelah aku dengar ini tadi adalah apa namanya? Pertama kali yang aku tangkep adalah pertama kan intro dulu dong, jelas kan tadi suara intro dulu yang kita dengar. Nah, di sini musiknya itu yang pertama kali aku dapat adalah pianonya terlalu dominan. Dan ini terjadi ternyata di sepanjang lagu. Tak kirain karena bagian intro oke lah pianonya dominan gitu kan nggak apa-apa. Tapi ternyata begitu vokalnya masuk pianonya pun masih terlalu dominan gitu. Dan pianonya ini hard. Permainannya velocity-nya hard. Jadi kerasa banget dia terlalu Kau mendominasi. sedang denganku, berdebar jantung ini serasa ada di sampingku. Hanya dapat bayangkan wajahmu sambil ku usap. Nah, jadi malah lebih keras pianonya daripada vokalnya gitu. Padahal instrumen yang lainnya sudah cukup aman, untuk bass dan drumnya ini sudah cukup enak. Selalu ku panggil namamu, walau kau sedang denganku. Nah, ini kan Berdebar jantung ini serasa. creng-creng. Nah, terlalu hard untuk pianonya. Nah, mungkin kalau aku saranku mungkin bisa touch velocity-nya dimainkan. Jadi kan kalau ini rata banget, jadi keras terus gitu kan. Berdebar jantung ini serasa. Nah, jadi touch responnya itu mau kita pencet kecil, mau kita pencet keras, tetap aja bunyinya keras gitu. Itu touch respon di touch biasanya kayak gitu. Atau kalau ini gambar, kalau ini digambar di MIDI, nah mungkin velocity-nya bisa dimainkan. Jangan rata semua, jangan creng creng creng. Nah, enggak gitu, enggak rata semua. Berdebar jantung ini serasa ada di sampingku. Nah, tapi velocity-nya bisa dinaik turunkan biar lebih manusiawi gitu. Bahasanya itu manusiawi. Jadi enggak kayak robot banget. Kalau ini kerasa ini robot banget. Ini MIDI banget. Ku berdebar jantung ini serasa ada di sampingku. Nah, jadi velocity-nya kalau misalkan 100 itu 100 semua gitu. Nah, terus untuk balancingnya juga bisa volumenya agak diturunin. Kalau di bagian-bagian intro, di bagian-bagian kosong gitu oke lah gitu. Tapi begitu masuk vokal, ini malah jadi pianonya yang menjadi lead, bukan vokalnya gitu. Nih. Dari yang kau tahu, cepat-cepatlah sayang, ingin segera. Nah, ini kita coba buka ya, teman-teman. EQ-nya. Aku di sini pakai Prohi. Nah, kita coba cari di frekuensi mid-nya. Harusnya mid itu kan keisi oleh vokal, teman-teman. Ini mid ya. Nah, ini kan. Nah, ini bagian mid. Aku susuri teman-teman mulai dari low sampai ke high-nya nih. Nah, itu harusnya kalau di bagian mid ini yang dominan itu vokalnya. Ketika aku boost sedemikian tingginya, harusnya tuh vokalnya keluar banget, tapi di sini enggak. Nah, ini membuktikan bahwa vokalnya itu kalah di sini, teman-teman. Jadi vokalnya lebih kalah dengan instrumen-instrumen yang dominan itu tadi, kayak piano, terus Aku merindukanmu lebih dari yang kau tahu. nah, untuk bassnya juga, bassnya dia akhirnya menutup frekuensi vokalnya. Bayangkan wajahmu.
Nah, tororoteng toteng itu. Bayangkan wajahmu sambil kuusap pipimu, bergetar hati. Nah, di sini bassnya itu permainannya pick teman-teman, pakai pick gitu ya, picking, bukan pick audio tapi teknik mainnya tuh di pick gitu, jadinya kasar. Hanya dapat bayangkan wajahmu sambil kuusap pipimu. Nah, tonoreng, nah itu dominan banget. Jadi saran pertama dari aku, balancingnya lebih rapi lagi gitu, per instrumennya secara keseluruhan aja. Jadi pianonya, bassnya, drumnya dengan vokalnya terutama, nah itu lebih di balancing lagi biar lebih rapi dan konsepnya terarah. Sebenarnya mau kemana sih, leadnya mau siapa? Kan kalau mixing aku sudah pernah menjelaskan tuh, ada Queen dan King, kemudian ada instrumen-instrumen pengiring lainnya. Nah, di sini ini belum, kalau aku sebagai pendengar belum kelihatan nih Queen-nya siapa, King-nya mau siapa, instrumen pengiringnya mau siapa, itu belum jelas karena di beberapa titik aku mendengar bassnya yang dominan, pianonya di sepanjang lagu dominan, vokalnya tenggelam, ada beberapa part drumnya yang dominan. Jadi kayak ini mau mengarah kemana gitu. Bergetar hati ini walau kau jauh di mataku, berharap engkau datang meskipun hanya sekejap, tak lebih ku meminta. Nah itu, jadi vokalnya malah jadi tenggelam gitu. Kecuali kalau memang konsep lagunya mau seperti ini ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kan aku memposisikan sebagai orang awam, sebagai orang yang tidak tahu maksud dari tujuan pembuatan musik ini, kan aku taunya aku mendengar lagu ini, oh ya seperti lagu-lagu pada umumnya, liriknya terdengar dengan jelas, artikulasinya jelas, vokalnya jelas gitu kan. Tapi dengan mendengar ini aku tidak mendapatkan itu gitu. Jadi menurutku agak kurang aja gitu. Nah itu untuk balancing Bro Martiana. Jadi balancingnya bisa lebih dirapikan lagi. Nah kemudian yang selanjutnya untuk vokal, khususnya ini untuk vokal. Untuk vokalnya ini aku merasa frekuensinya terlalu sempit. Jadi ini frekuensi vokalnya itu kurang lebar. Nah, jadi kurang open. Bisa lagi mid ke high-nya itu ditambah atau di boost biar lebih open lagi gitu. Karena ini terlalu sempit. Ini hanya dari mid ke low. Mid high-nya kayak kurang gitu. Nah, jadi kayak gelap, kayak mendem gitu loh si vokalnya gitu. Nah, itu juga yang mempengaruhi akhirnya salah satu faktor dia akan tertutup dengan instrumen-instrumen lainnya gitu. Karena frekuensinya sempit, dia hanya dari mid ke bawah, mid ke atasnya itu tidak open, akhirnya dia sangat mudah untuk tertutup dengan instrumen lainnya. Nah, harusnya si vokalisnya ini bisa lebih menonjol lagi, bisa lebih open lagi, bisa lebih on your face lagi. Nah, bahasa audionya tuh gitu. Ini kalau kita dengar ini vokalnya itu nggak tahu posisinya di mana teman-teman. Ini entah di belakang panggung kah, entah di bawah panggung gitu. Tapi kalau frekuensinya lebih open lagi, balancingnya enak, nah ini lebih bisa vokal itu bener-bener on your face gitu, bener-bener di depan kita, di tengah gitu, di tengah panggung, menjadi center, menjadi leadernya gitu. Nah, sekali lagi ini lebih fokus ke vokal sih kalau aku untuk mendengar audio ini gitu ya. Ini kalau dari frekuensi sudah cukup aman. Tinggal balancing dan frekuensi si vokalnya tadi. Nah itu oke, balancing per instrumen, kemudian frekuensi vokal. Nah yang ketiga adalah untuk instrumen snare-nya dan hi-hat-nya yang cetek cetek cetak
cetak gitu. Nah, nih kita denger ya. Panggil namamu, walau Nah, yang cetak sama yang tepuk tangannya cetak tek cek cetak gitu aja. panggil namamu, walau kau sedang denganku. Nah, itu menurutku akan lebih asik, akan lebih enak lagi kalau balancing panningnya dimainkan. Jadi taruhlah di kanan atau kiri, salah satu dipilih. Kalau ini kan di mid, jadinya tuh kesannya kayak semuanya tuh numpuk di mid. Nih. Panggil namamu, walau kau sedang denganku. Berdebar jantung ini serasa. Ini aku jadi kayak semua instrumennya numpuk di tengah gitu. Nggak ada pembagian, oh snare-nya mau di kanan, hi-hat-nya mau di kanan gitu kan. Itu akan lebih enak lagi, akan lebih epic lagi kalau kita placementnya lebih lebar. Jadi kita kan speakernya 2 nih teman-teman. Kuping kita kan ada 2, kanan dan kiri. Nah, akan lebih enak itu kalau komposisinya tuh seimbang. Oh, di kanan ada hi-hat, oh di kiri ada shaker, oh di kanan ada snare, oh kicknya yang di tengah gitu. Kalau semua numpuk di tengah, telinga kita itu jadi kayak nggak berfungsi teman-teman, karena kita hanya mendengar semuanya di tengah, di mid. Kanan kirinya itu numpuk jadi satu, semuanya sama gitu, jadi nggak bervariasi. Nah gitu, jadi panningnya bisa lebih dimainkan lagi gitu. Itu sih masukanku. Yang utama 3 itu, Bro Martiana. Balancing per instrumen termasuk vokalnya. Kemudian frekuensi untuk vokalnya bisa di open lagi, lebih open lagi. Bisa ditambah saturasi biar lebih tebel, biar lebih gemuk untuk vokalnya, jadi lebih high lagi, lebih bright lagi vokalnya. Kemudian yang ketiga itu untuk panningnya. Untuk panning per instrumennya bisa lebih merata lagi biar imagernya kan tadi kalau kita lihat ini tuh luas teman-teman. Nah, ini kan termasuk image yang luas. Tapi ingat, ini ada bagian garis tengah. Ini yang sangat tebal terlihat teman-teman. Nah, kalau kita lihat dengan ini lebih kelihatan lagi. Nah, puncak segitiganya itu kan gini teman-teman. Sedangkan ke sampingnya itu segitiganya kopong. Nih. Ya. Puncak segitiga yang tengah tinggi, tapi yang ke sampingnya kopong. Nah, jadi mungkin bisa instrumennya, panningnya dimainkan lagi sehingga image-nya itu tidak hanya sekedar luas, tidak hanya sekedar lebar, tapi juga placementnya tepat. Oh, luasnya itu karena ada hi-hat di samping. Oh, karena ada simbal di samping. Oh, karena ada shaker di belakang. Jadi image-nya luas tapi instrumennya jelas. Kalau ini luas tapi instrumennya tetap numpuk di tengah gitu. Nah, semuanya fokus ke tengah gitu. Jadi kalau disimulasikan di atas panggung itu drum, gitar, bass, vokalis semuanya jajar satu sub di tengah gitu teman-teman. Nah, itu kan nggak enak. Akan lebih enak kan kalau pemain gitarnya di samping ujung panggung sana, vokalisnya di tengah, pemain bassnya di sana, drumnya di tengah belakang, perkusinya ada di pojok samping drumnya. Jadi placement itu akan menentukan kita sebagai pendengar itu bisa membayangkan ketika menonton di depan panggung gitu teman-teman. Jadi lebih asik lagi membayangkannya seperti kita nonton konser langsung gitu. Tapi kalau semuanya di tengah gini, cuman kayak kita nonton dari HP gini teman-teman. Nah, cuman di tengah gini tok, tidak ada variasinya. Itu Bro Martiana 3 catatan yang mungkin bisa digunakan sebagai evaluasi dari aku gitu. Jadi balancing, panning, kemudian frekuensi vokalnya. Dan yang terakhir, ini tadi yang aku kaget teman-teman di awal. Ini di awal banget, tapi ini sebenarnya
entah kesalahannya, bukan kesalahan sih, entah Bro Martiana melakukannya di awal di recordingnya atau di renderingnya. Nah, karena bisa dua-duanya, yaitu adalah bit depth-nya. Oke, bukan sample rate. Kalau sample rate oke lah, mau 441 atau 448 bebas gitu kan. Itu masih standar, bagiku masih enak-enak aja. 441 itu masih enak-enak aja. Kalau mau bagus lagi 448. Kalau mau yang super high quality 96. Oke. Nah, tapi 441 masih oke. Nah, tapi yang menjadi kendala adalah bit depth-nya. Tadi waktu aku nge-import filenya Bro Martiana ini, aku disuruh nge-convert bit depth-nya itu dari, aku kan default selalu di posisi 24 teman-teman, 24 bit. Nah, tapi aku tadi disuruh nge-convert, ada perintah 16 bit ke 24 bit. Berarti otomatis audionya Bro Martiana ini ada di 16 bit. Nah, ini sangat rendah teman-teman. 16 bit itu untuk format MP3. MP3 yang sudah kita download dari YouTube, entah itu dari platform dari IG, itu 16 bit. Dan itu sudah zaman kuno teman-teman. Itu untuk resolusi atau kualitas 2000-an ke belakang, 90-an ke belakang. Nah, sekarang minimal itu di 24 bit, kalau mau bagus lagi di 32 bit. Nah, tadi audionya itu ada di 16 bit. Entah dari recordingnya atau pas renderingnya. Biasanya kan kalau kita ekspor ada pilihannya juga nih. Pas kita mix down, nah di sini kan ada pilihannya 441 sample rate-nya, kemudian bit depth-nya mau 8 bit, 16, 24 atau 32. Nah, punyanya Bro Martiana tadi terdeteksi di deviceku itu 16 bit. Nah, itu yang menurutku sangat-sangat membuat audionya jadi kurang banget. Mau sebagus apapun mixing kita, kalau rendernya atau ekspornya itu ke 16 bit, otomatis langsung terkompres habis, langsung menjadi kualitasnya itu bisa turun 50-70%, teman-teman. Nah, itu. Apalagi kalau proses recordingnya pun dilakukan dengan 16 bit. Itu sangat-sangat kurang. Nah, untuk penjelasan apa itu 16 bit, apa itu 24 bit dan lain sebagainya, itu di next video atau teman-teman bisa cari-cari di YouTube, banyak yang sudah membahas tentang sample rate dan bit depth. Nah, itu hati-hati. Jangan menggunakan di bawah 24 bit dan 441 kHz. Nah, minimal itu ada di 441 kHz untuk sample rate-nya dan bit depth-nya minimal 24 bit. Kalau mau yang bagus dari ya medium ke atas itu pakai 448 kHz sample rate-nya, bit depth-nya 32. Kalau mau yang super high pakai yang 96 kHz, bit depth-nya 32. Nah, itu yang biasanya dipakai untuk studio-studio yang sudah benar-benar profesional, untuk scoring film dan lain sebagainya, itu pakai yang 9632. Tapi kalau untuk musik-musik kayak gini biasanya aku pakai standar lah 4824 atau 44124. Itu sudah aman. Gitu. Jadi begitu Bro Martiana, review dari aku. Semoga bisa membantu dan semoga berkenan juga untuk Bro Martiana di sana dan menjadi lebih bagus lagi. Kalau ini bisa diterapkan, kalau ini bisa memperbaiki lebih baik lagi, ya syukur puji Tuhan, alhamdulillah bagus gitu kan. Tapi kalau menurutmu, wah ini jelek malah jadi tambah jelek, ini ngawur, ini nggak bagus dan lain sebagainya, nggak usah dipakai gitu ya. Ini hanya opiniku pribadi, menurut telingaku, dan teman-teman juga bisa melihat sendiri dari data yang aku tampilkan dari parameter-parameter yang ada di sini gitu. Oke teman-teman, jadi terima kasih sekali lagi untuk Martiana sudah mengirimkan karyanya dan sudah mengizinkan aku untuk mereviewnya secara langsung dan mengkontenkannya juga gitu. Semoga bermanfaat. Oke. Buat teman-teman sekali lagi yang mau join atau mau karya atau audionya di review di sini di Van Studio,
baca di kolom deskripsi cara-caranya. Simple kok gitu, teman-teman bisa langsung kirim filenya. Nanti aku akan buat kontennya seperti ini gitu, dan kalian bisa melihat secara langsung, dan treatment apa yang aku kerjakan gitu teman-teman juga bisa melihat secara langsung gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Itu dulu, cukuplah. Hari ini cukup panjang aku konten teman-teman. Oke lah ya. Sampai bertemu lagi teman-teman di konten selanjutnya. Salam audio, jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu, pokoknya tetap semangat, jangan kendor, jangan ngelokro. Sampai jumpa teman-teman.